Halo semua, balik lagi dengan saya Reski di Just Coding. Di video kali ini kita akan coba untuk melanjutkan aplikasi payment gateway kita. Yaitu kita akan fungsikan di bagian kliennya sekarang. Nah, cuman sebelum kita masuk ke bagian kliennya, di sini sebenarnya masih ada bugs di dalam create ordernya. Yaitu ternyata ada error kalau kita masukkan name-nya, kalau namanya lebih. Jadi kita akan coba buat namanya lebih kecil, ya akan masuk ke dalam mitrans-nya nanti. Dan juga di dalam produknya ini harusnya yang tampil bukan produk yang masuk tapi ID saja. Jadi file-nya bukan produk tapi file yang masuk nanti ke dalam database dari mitrans-nya yaitu ID, bukan produk. Nah, contohnya seperti di sini. Kita buka dulu di advanced feature. Nah, yang ini. Jadi ID produknya saja yang tampil. Jadi kolomnya namanya ID, bukan produk. Yang nanti akan kita ganti nama kolomnya. Jadi kita masuk lagi ke bagian server kita. Nah, di bagian servernya ini atau di order controller kita perlu import juga, yaitu .env from .env. Nah, ini kita perlu import karena entah kenapa .env-nya tidak bisa terbaca meskipun saya sudah import di dalam app.js-nya. Jadi kita perlu import juga dan kita atur config-nya. .env config. Dan kita buat satu variabel. Jadi yang masuk ke database kita nanti itu yang ada di MongoDB yaitu order items ini, tapi yang masuk atau diolah oleh mitrans-nya kita buat namanya sini order mitrans. Itu berupa array juga atau array kosong yang kita isi nilainya, yang mana nilainya hampir sama dengan single product ini. Kita tinggal copy saja, paste ke sini, kemudian kita ganti nama variabelnya single product mitrans, dan kita buat const short name. Karena nama dari produknya harus kita short karena dia bakal error kalau namanya terlalu panjang yang masuk di mitrans-nya nanti. Di sini name titik substring, kita potong stringnya dari indeks ke 0 sampai 50 karakter saja yang tampil atau 30. Nah, yang ini kita ganti ke sini. Dan nama kolom yang masuk ke mitrans-nya jangan ID, jangan produk tapi ID. Nah, kemudian kita isi order mitrans-nya ini. Kita isi dengan order mitrans sama dengan titik order mitrans, koma, panggil single product mitrans-nya. Oke, seperti ini. Kemudian kita ganti juga di item detailnya. Jadi yang masuk ke dalam mitrans-nya itu order mitrans. Seperti ini. Nah, tahap selanjutnya kita akan coba buat untuk bagian kliennya atau bagian front end-nya yaitu React.js. Yang mana yang kita butuhkan itu yaitu ID dari produknya saja. Yang nanti kita find datanya di sini. Dan juga kuantitinya atau jumlah produk yang kita masukkan ke dalam amount keranjangnya yang nanti bisa ditotalkan di sini. Kita bisa masuk ke dalam client, bagian source, di bagian page, kemudian checkout view. Pertama, mungkin sebelum kita lanjut untuk pembuatan inputannya dari mitrans-nya atau koneksikan antar client dan juga order controllernya ini menggunakan endpoint /order. Di sini ada beberapa yang ingin kita ubah. Nah, di sini karena state kita itu masuk ke dalam sini ya, masuk ke dalam komponennya langsung, dimana kita tidak bisa gunakan yang namanya action. Jadi kita bisa hapus saja yang formnya ini. Dan kita ganti form yang ini jadi form yang biasa. Jadi F-nya kita ganti jadi huruf kecil.
yaitu form HTML. Dan kita coba ambil dulu nilai dari inputan-inputannya ini, dari inputan first name, last name, dan juga font. Kita ambil nilai-nilainya. Kita bisa masuk ke bagian form. Di sini kita bisa gunakan event yaitu on submit. Jadi pada saat tombolnya di submit, dia akan menjalankan fungsi handle checkout. Dan kita buat fungsinya ini di bagian atas komponennya, di dalam komponennya ini. Kita masukkan ke sini. Cons handle checkout asing kurung event. Ini supaya nanti pada saat kita klik submit tidak terjadi reload halaman, kita kasih event titik event default. Kemudian cons form data, kita ambil datanya dari new form data berdasarkan target dari formnya. Di sini kita buat lagi cons form sama dengan event titik target. Dan di form datanya kita bisa buat berupa objek. Kita ambil setiap objeknya. Kita buat saja variabel data, kemudian objek titik from entries berdasarkan form data, variabel yang ini. Dan yang di sini hampir lupa, kita masukkan nilai dari formnya. Di sini kita bisa cek dulu nilai dari datanya ini ada atau tidak. Kita bisa log saja dulu, log data. Nah, kemudian kita bisa jalankan aplikasi kita di terminal. mpn run dev. Aplikasinya sudah jalan. Kita buka. Di sini saya butuh sign in dulu. Tony@mail.com, password sampai 8. Login. Saya masukkan dulu 2 produk di dalam keranjangnya karena keranjangnya masih kosong. Produk by, kita ambil ini 5, masuk ke keranjang. Dan kita ambil juga produk yang lain, contoh yang ini. Kita ambil 3, masuk ke keranjang. Kita buka keranjangnya, kita check out. Nah, di sini kita langsung coba inspect dulu. Kemudian kita klik bayar. Apakah datanya kita dapatkan di dalam konsolnya atau tidak. Kita langsung klik. Nah, ini kita dapat nilai-nilainya dari first name yang belum kita isi, last name, email, dan juga font. Nah, berarti inputannya ini kita sudah dapat nilai-nilainya. Kita tinggal kelola nantinya. Nah, tahap selanjutnya kita bisa buka dokumentasi. Di bagian integrasi GUID. Di sini kita coba buka untuk library-nya. Yaitu Node.js. Kita buka GitHub-nya. Nah, untuk bagian kliennya nanti kita akan pasang berupa pop-up. Dimana karena kita sudah buat bagian servernya, tahap selanjutnya kita buat bagian kliennya di sini. Yang mana yang dia butuhkan itu seperti ini. Nah, yang ini. Jadi di sini contohnya dia gunakan yang namanya DOM.js. Itu dia get element by ID, by buttonnya. Jadi pada saat dia diklik, dia akan menjalankan fungsi yaitu ada on success.
pending dan juga error untuk kondisi-kondisinya nanti. Kita bisa copy yang ada di sini, dan juga di sini juga kita harus masukkan berupa script. Kita atur dulu yang scriptnya ini, dimana dia harus masukkan ke dalam indeks HTML-nya, dan kita butuh yang namanya client key dari Midtrans kita. Di sini kita akan coba eksekusi, kita akan buat di dalam React.js-nya supaya bisa masukkan source-nya ini dan juga data key-nya masuk ke dalam indeks HTML kita yang ada di sini. Nah, ini ada indeks HTML. Kita coba masukkan ke sini nilainya dari checkout kita yang ada di sini. Nah, berarti tahapannya mungkin akan lumayan ribet. Kita harus import dulu use effect. Dia bakal ngecek setiap ada perubahan di dalam komponennya. Kemudian di luar dari komponennya kita buat variabel dengan nama insert snap script sama dengan panah. Nah, di sini kita bisa return berupa promise, new promise dengan nilainya resolve, kemudian panah. Nah, di sini kita buat dulu untuk menampilkan scriptnya. Kita buat script conscript sama dengan dokumen titik create element dengan nama elemennya itu script. Nah, kemudian kita buat untuk source-nya di sini script titik source sama dengan dimana source-nya itu kita ambil dari sini. Kita copy ke sini. Nah, kemudian satu lagi yaitu untuk atribut bernama data client key. Kita masukkan dulu juga ke dalam scriptnya. Kita coba di sini script titik set attribute, dimana nilai pertamanya itu berupa quality name-nya, berupa string yaitu data client key, dan juga value-nya apa atau nilainya apa. Nilainya berdasarkan client key kita yang ada di sini. Nah, ini supaya lebih aman kita masukkan dia di .env di dalam kliennya. Jadi di dalam klien kita buat file .env. Kita buat saja di sini namanya void. Nah, ini harus dimulai dengan void karena kita gunakannya void sebagai runtime aplikasi kita. Void client Midtrans sama dengan simpan ke sini, kemudian kita tinggal panggil di checkout-nya bagian sini. Nah, cara panggilnya kita gunakan import titik meta titik env titik nama env-nya tadi lupa Fitur client Midtrans. Sini kita masukkan ke fitur client Midtrans seperti ini. Nah, kemudian script titik onload sama dengan panah resolve. Dan untuk scriptnya ini kita ingin masukkan ke mana di dalam indeks HTML-nya. Kita akan masukkan ke dalam dokumen bodinya. Di sini dokumen titik body titik append child yaitu script. Seperti ini. Nah, untuk menjalankannya kita butuh use effect-nya di dalam komponen kita ini yang checkout view. Sini berarti use effect
seperti ini. Nah, di mana nilai use effect-nya kita ambil dari insert snap script seperti ini. Ini kita bisa cek dia dapat nilainya atau tidak. Kita masuk lagi ke dalam web browser. Kita reload dulu. Sudah terinspect. Kita cek di bagian elemen. Nah, kita cek di bagian headnya, di bagian bodinya. Itu sudah ada script atau tidak. Nah, ini sudah ada script dari snapshotnya. Dan juga di sini ada data client key-nya. Nah, kenapa kita masukkannya ke sini? Supaya untuk sandbox-nya ini dari client key-nya itu cuman tampil di halaman checkout-nya saja. Dia tidak tampil di halaman lain. Jadi kita masukkannya di komponen checkout view-nya saja untuk masukkan script-nya ini masuk ke sini. Nah, kemudian kita coba buat untuk menerima tokennya, karena di sini dia butuh token yang kita dapatkan dari backend-nya, yang dilempar dari backend. Ini kita bisa masuk ke dalam codingan lagi. Kita coba atur di handle checkout-nya. Kita masukkan dulu untuk data, masukkan nilainya. Kita bisa import custom API from /API. Nah, selanjutnya di dalam sini di checkout-nya, di handle checkout. Di sini kita buat const response sama dengan await berdasarkan custom API because dimana endpointnya /order. Dan untuk datanya, nah datanya ini ada yang perlu kita ubah juga sebenarnya, yaitu untuk keranjangnya. Di sini kita buat const new array keranjang, dimana di sini kita cuma butuh ID dari produknya saja dan juga quantity dari barangnya atau amount-nya saja. Dari sini ya card-nya yang kita coba looping. Sini cards titik map item panah. Ini kita coba terima nilai dari produk titik 2 item titik ambil dari produk ID yang ada di keranjangnya. Kemudian untuk quantity ini ambil dari item titik amount, dan kita harus return harusnya berupa objek. Nah, jadi kita buat dia berupa objek baru. Ini kita cek dulu nilainya ada tidak. Kita bisa komen dulu yang ini. Sini kita log untuk new array keranjang. Kita cek kita dapat nilainya atau tidak. Kita reload dulu. Di sini kita cek di konsol. Kita klik bayar. Ini kita dapat untuk nilai keranjangnya. Ini produknya ambil dari produk ID dan kuantitinya ambil dari amount, dari reduction yang ada di sini. Kalau kita cek di bagian stat, kita buka dulu add stat. Nah, ini car items yang kita looping. Nah, untuk produknya kita ambil dari produk ID, dan untuk kuantitinya kita ambil dari amount-nya yang ada di sini. Oke. Kemudian kita tinggal masukkan ke database dulu di MongoDB kita. Kita lanjut yang ada di sini. Datanya berupa objek. Sini kita atur untuk email, nilainya ambil dari data titik email dari inputan kita. Kemudian untuk first name, nah untuk first name-nya ini kita buat dia misalnya camel case, N-nya dibuat huruf kapital. Sesuaikan dengan yang ada di sini di request body-nya. Ini first name, last name-nya juga sama, pakai camel case.
Ini phone dan juga card item. Dan juga emailnya. Ini first name kita ambil dari data titik first name. Pakai huruf kecil semua berdasarkan nama name-nya yang ada di sini. Nah, ini first name. Kemudian untuk last name kita ambil data last name. Kemudian untuk font ambil nilainya dari data titik font. Dan untuk card item ini datanya ambil dari new array keranjang ke sini. Ini kita bisa hapus. Ini untuk masukkan datanya masuk ke database MongoDB kita. Nah, kemudian untuk masukkan datanya ke dalam Mitrans-nya, di mana responnya nanti itu kita akan dapat dua respon, yaitu token dan juga redirect URL-nya. Yang kita butuhkan sebenarnya cuma tokennya saja. Nah, nanti tampilannya seperti ini untuk responnya. Kemudian nanti kita bisa olah menggunakan yang ada di sini, yaitu snap-nya. Ini kita bisa copy snap-nya, copy, kita bisa paste ke sini. Nah, kemudian untuk nilainya, untuk tokennya kita bisa const snap token, sama dengan ambil dari response titik data titik token. Kemudian di Windows-nya ini, di sini kita buat dia berupa Windows titik snap pay dengan nilainya dari tokennya ini itu ambil dari snap token titik token. Nah, kemudian di on success-nya, jadi jika berhasil melakukan tambah datanya, di sini kita bisa hapus dulu. Kita tampilkan saja dulu log result-nya. Kemudian kita kasih alarm biasa saja dulu, berhasil. Kemudian kita buat juga yang lainnya yang pending. Jika dia masih progress, ini pending, dengan tampilkan resultnya juga. Nah, kemudian jika ada error, ini kita ganti juga menggunakan console log result dengan alarm error. Kemudian terakhir kita bisa tampung sebenarnya semua yang ada di sini dari responnya menggunakan try and catch untuk ngecek jika ada error. Try and catch dari console responnya ini sampai sini kita bisa cut masuk ke try, dan jika ada error kita tampilkan errornya. Kita bisa log saja untuk errornya, error. Dan jika sudah berhasil kita tampilkan berupa toast. Ini kita import dulu fungsi toast-nya di atas. Import toast from React Toastify. Kita masukkan ke sini, tampilkan toast-nya berupa sukses. Kemudian di sini berhasil order. Kita coba berhasil atau tidaknya. Kita cek dulu sebentar. Kayaknya udah aman. Kita coba masuk lagi sini. Nah, kita coba masukkan namanya Reski Putra. Kemudian fontnya 082333444555. Oke, kita coba lakukan pembayaran. Bayar. Kita dapat untuk Mitrans-nya. Nah, di sini untuk simulatornya kita bisa gunakan Mitrans Simulator. Untuk payment gateway-nya
yang masih di sandbox. Kita coba BCA. Dan di sini juga kita dapat detail dari produk yang kita beli dengan harga-harganya juga. Kita coba masuk ke virtual account BCA untuk account numbernya, masuk ke sini. Kemudian incur, kita klik. Ya, atas nama Rizky Putra sudah benar. Kita coba pay. Kita cek di sini, cek status. Ini kita dapat ya. Nah, ini 12345. Kalau dia sudah berhasil, ada secondnya, tampil alarmnya. Oke. Nah, cuman di sini redirect-nya kita belum atur. Nah, mungkin nanti kita akan atur di video yang akan datang. Nah, ini kita bisa cek di dalam Mitrans kita, bagian transaksi. Data kita yang kita transaksikan yang paling atas sudah masuk ya, dengan status sukses yang paling atas ini. Nah, ini emailnya juga masuk, email dari pelanggannya. Nah, cuman ada satu masalah lagi, yaitu tadi pertama yang redirect-nya ini itu kita belum atur, dan yang kedua dari database-nya statusnya masih pending. Kalau kita cek di sini, ini statusnya masih pending, yang harusnya kita ganti statusnya jadi sukses, karena sini statusnya sudah sukses atau settlement. Harusnya juga di dalam database-nya harusnya statusnya sukses, bukan pending lagi. Nah, ini kita akan atur di video berikutnya. Kita akan coba gunakan metode yaitu after payment. Di dalam dokumentasinya kita buka lagi dokumentasi. Ini kita lumayan banyak buka dokumentasinya. Itu bagian ini, handle after payment. Kita akan coba gunakan handle after paymentnya ini. Setelah melakukan pembayaran, kita akan ganti status yang ada di dalam database-nya dengan mengatur fungsi yang ada di sini, dari on success, on pending, on error, dan seterusnya. Ya, akan kita coba olah. Jika ada yang tanyakan, silahkan masuk ke grup Discord yang ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.